apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditabrak saat cek muatan di bahu jalan Pantura Batang, kedua kaki sopir truk putus. Nekat masuk jalan tol Solo Yogya, seorang pengendara sepeda motor di Klaten putar balik. Kecewa dengan kinerja Bawaslu, seorang anggota panitia pengawas pemilu Tambakromo Pati mengundurkan diri. Seorang sopir truk harus kehilangan kedua kakinya setelah ditabrak di Jalan Pantura Batang. Saat itu sopir truk ditabrak oleh sopir minibus yang ngantuk karena kelelahan di jalan. Sunardi berteriak histeris di bahu jalan Pantura, Batang, lantaran menahan rasa sakit pada kedua kakinya yang putus usai ditabrak sebuah minibus pada Minggu pagi. Detik-detik kecelakaan itu terekam kamera pengawas. Usai memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, supir truk turun dan memeriksa muatan truknya. Di saat itulah minibus melaju kencang dari arah belakang, lalu oleng ke bahu jalan dan menabrak korban. Setelah tiba di TKP yaitu di Kelurahan Jatisari, Jawa mengantuk sehingga menabrak pengemudi truk yang sementara memperbaiki muatannya di bahu jalan. Jadi kondisi truknya itu sudah di bahu jalan. Ditabrak oleh Delivina tersebut sehingga pengemudi truk mengalami luka berat pada bagian kaki. Hasil olah tempat kejadian perkara, sopir minibus ternyata mengantuk. Ia kelelahan dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta tanpa istirahat. Sopir minibus Nata Ardiansyah, warga Depok, Jawa Barat, kini jadi tersangka atas kelalaiannya. Sementara korban harus kehilangan kedua kakinya yang remuk dalam peristiwa itu. Ia dirawat di RSI Muhammadiyah Kendal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang pengendara sepeda motor masuk ke jalan tol Solo Yogya di Klaten. Karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, pengendara sepeda motor akhirnya diminta untuk putar arah keluar tol. Ulah pengendara sepeda motor ini sangat berbahaya. Ia nekat masuk ke jalan tol Solo Yogya melalui gerbang tol Polan Harjo, Klaten. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Kasat Lantas Polres Klaten pun menanggapi peristiwa itu. Pengendara sepeda motor nekat masuk ke jalan tol setelah memperoleh informasi dari warga bahwa jalan tol dapat dilewati oleh sepeda motor. Karena dapat membahayakan pengendara lain, pengendara sepeda motor diminta putar arah keluar dari jalan tol. Ini sangat membahayakan untuk pengendara itu sendiri karena memang jalan tol itu jalan bebas hambatan dengan kecepatan rata-rata roda 4 itu yang tinggi. Sehingga apabila motor memang masuk ke jalan tol itu sangat membahayakan bagi penggunanya sendiri dan pengguna jalan tol yang memang seharusnya ada di situ. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, polisi akan koordinasi dengan pihak penyelenggara jalan tol untuk memasang papan imbauan. Kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan masuk ke dalam jalan tol. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dalam waktu dekat, Sungai Plumbon di Kota Semarang akan dinormalisasi. Anggaran Kementerian PUPR sebesar 170 miliar rupiah akan dipakai untuk pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan di sekitar sungai. Sungai Plumbon di Kota Semarang segera dinormalisasi. Saat ini pemerintah Kota Semarang menunggu proses pembebasan lahan rampung dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar 170 miliar rupiah. Wali Kota Semarang optimis pembebasan lahan rampung pada Desember 2024. Nantinya awal 2025 proses lelang untuk pengerjaan normalisasi Sungai Plumbon dimulai. Pihak Kecamatan Tugu pun diminta membersihkan area sungai dari gulma dan sedimentasi agar air sungai tidak meluber ke permukiman saat hujan.
Ya tadi saya sudah agak mengkritisi teman-teman gitu ya yang di wilayah gondrong-gondrong, ini kan sudah mulai musim hujan, sehingga ayo pada sambil menunggu normalisasi dibenahi ini ya tanaman gulma-gulma itu dibersihkan. Kemudian yang kedua kan kemarin dari BBWS bersama-sama PU ya sudah nambali tanggul-tanggul yang retak-retak gitu yang kemarin juga potensi kan jebol. Nah ini salah satunya proteksinya adalah membenahi dulu, memperbaiki, dan nanti sambil menunggu proses pembebasan lahan ini selesai. Camat Tugu menilai percepatan normalisasi Sungai Plumbon perlu dilakukan. Kepastian proyek pun dinanti masyarakat sekitar Sungai Plumbon. Dari data yang ada, 40 bidang tanah di Mangkang Kulon dan 270 bidang tanah di Mangunharjo yang mendapat ganti untung dari pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon. Kembali untuk Mangkang Kulon ada 40 bidang, untuk wilayah Mangunharjo sementara ini ada 270. Kemungkinan ada tambah karena ada tambahan ukuran, ada sedikit permasalahan dan seterusnya. Ya, kemungkinan ada tambah. Wah, mendesak sekali Mas. Ini saya sedikit cerita. Setiap kali saya melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat yang temanya tidak terkait dengan Kali Plumbon, kalau diberi waktu untuk bertanya, yang ditanyakan kapan Kali Plumbon dilaksanakan Pak. Saya izin. Daerah Mangkang, Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kerap banjir saat musim hujan tiba. Sungai yang tak bisa menampung debit air membuat air selalu meluber ke permukiman. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga daging ayam potong dan bawang di Klaten naik dalam sepekan terakhir. Kondisi itu pun membuat daya beli konsumen turun dan omset pedagang menipis. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih terpantau di pasar tradisional Manis Renggo, Klaten. Jika dalam seminggu lalu harga jual bawang merah sekitar Rp25.000 per kilogram, saat ini naik Rp30.000 per kilogram. Begitupun harga bawang putih yang semula Rp42.000 per kilogram jadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih berpengaruh terhadap daya beli konsumen menjadi menurun. Dagangan bawang merah dan bawang putih yang biasanya habis terjual dalam 3 hari kini butuh waktu hingga 5 hari. Ya, berapa? 25 sekarang? 32. Itu untuk bawang merah. Bawang merah. Kalau bawang putih? 42, sekarang 45. Kalau biasanya habis 3 hari, sekarang 5 hari. Kondisi serupa pun berlaku untuk daging ayam potong. Harga jual daging ayam sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Jualnya berapa? Harga jual sebelumnya kalau tanggal 15 itu 30 Mas, tapi sekarang udah naik ke 3738. Pembeliannya menurun pada beralih lauk. Kenaikan harga ini memukul omset pedagang karena daya beli masyarakat turun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Terusik dengan ternak ayam yang berisik, seorang warga Cabean, Salatiga malah menemukan seekor ular sanca sepanjang 5 meter di kandangnya. Meski telah ditangkap, warga masih curiga bahwa masih ada ular lain yang berkeliaran. Penangkapan ular di daerah Caberan, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga berawal dari kecurigaan Muktasor. Ia mendengar riuh di kandang ayamnya. Saat dicek, ditemukan ular sepanjang 5 meter yang tengah memangsa ayam peliharaannya. Dari situlah warga Cabean ini meminta bantuan untuk menangkap ular jenis sanca kembang itu. Kan pada lari. Curiga, terus saya naik pagar situ, saya cariin, nggak taunya udah mau dimakan. Itu kemungkinan masih ada. Kemarin kan saya tahu ada satu, terus masuk di sarangnya nggak bisa ngambil. Beda sama ini. Lebih besar apa lebih ada kecil? Lebih besar ada. Lebih besar ya? Ular sempat sulit ditangkap karena bersembunyi di atas kandang.
Tertangkapnya ular pada Selasa sore itu jadi tontonan warga. Wajar saja, warga akhirnya tahu siapa yang jadi biang kerok hilangnya sejumlah ternak mereka dalam beberapa hari terakhir. Warga curiga masih ada ular lain yang berkeliaran di sekitar permukiman. Untuk sementara, ular sanca ini dipelihara warga sambil mencari ular lainnya yang masih berkeliaran. Yulianto melaporkan dari Salatiga.